Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Perkenankan, kami dari kelompok 18 yang beranggotakan saya Muhammad Firdaus Setiawan dan yang kedua Diva Salsabila Zahrani yang akan membawakan makalah dengan tema Profil Pelajar Pancasila, cara membuat modul P5. Adapun pembahasan kami pada kali ini yaitu yang pertama, Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Adapun proyek penguatan profil Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai karakter dan kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Pelaksanaan proyek ini tidak terikat oleh rumpun mata pelajaran, melainkan disesuaikan dengan karakteristik dari proyek dan permasalahan yang dibahas oleh peserta didik. Pelaksanaan P5 dapat dilakukan secara fleksibel dalam hal muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaannya, serta terpisah dari kegiatan intrakurikuler. Selanjutnya, pembahasan ke implementasi profil pelajar Pancasila. Adapun implementasi profil pelajar Pancasila merujuk pada upaya konkret untuk menerapkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Hal ini melibatkan berbagai langkah dan strategi yang bertujuan untuk membentuk karakter, sikap, dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu pengembangan karakter pelajar melalui pendidikan Pancasila. Di dalam konteks ini, pengembangan karakter pelajar melalui pendidikan Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain 1. Pembelajaran nilai-nilai Pancasila. Dalam pembelajaran ini melibatkan interaksi antara guru dan peserta didik dalam membahas nilai-nilai Pancasila, serta melibatkan refleksi dan diskusi untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam. Adapun B. Pembiasaan nilai-nilai Pancasila. Selain pemahaman, pengembangan karakter pelajar juga melibatkan pembiasaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diajak untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan dan sikap mereka dalam berinteraksi dengan orang lain, yaitu menjalankan tugas-tugas sekolah dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selanjutnya, pengalaman nyata. Peserta didik diajak untuk mengalami pengalaman nyata yang mendorong pengembangan karakter. Dalam pengalaman ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk menghadapi tantangan, mengambil keputusan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dan merasakan dampak positif yang dihasilkan dari tindakan mereka. Selanjutnya, peran guru sebagai contoh teladan, yaitu guru memiliki peran penting sebagai contoh teladan dalam pengembangan karakter pelajar. Guru juga dapat memberikan bimbingan, dorongan, dan pembinaan yang konsisten dalam upaya pengembangan karakter peserta didik ini. Next slide, peran pendidik dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Di sini, peranan pendidik dalam membentuk profil pelajar Pancasila diantaranya Kepala Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota, pendidik, peserta didik, Komite Satuan Pendidikan, pengawas, masyarakat atau orang tua, peserta didik, ataupun mitra. Dalam hal ini yang perlu ditekankan yaitu kepada Kepala Satuan Pendidikan, yang antara lain tugasnya adalah 1. Membentuk tim proyek profil dan turut merencanakan proyek profil. Yang kedua, mendampingi jalannya proyek profil dan melakukan pengelolaan sumber daya satuan pendidikan, baik secara transparan dan akuntabel. Yang ketiga, membangun komunikasi untuk kolaborasi antara orang tua peserta didik,
warga satuan pendidikan, dan narasumber pengaya project profil, yaitu masyarakat, komunitas, universitas, praktisi, dan sebagainya. Yang keempat, mengembangkan komunitas praktisi di satuan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan yang berkelanjutan. Masuk ke slide berikutnya, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan konsep yang sejalan dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Perhatikan ke gambar berikut, ada 6 ciri utama karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Yang ketiga, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Yang keempat yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Lalu, bagaimana kita menjadi pelajar Indonesia yang mandiri? Salah satunya yaitu melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, mulai dari memahami emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Adapun salah satu lainnya yaitu mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Oke. Yang kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Bernalar kritis ini memiliki rasa keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengelola informasi tersebut. Nah, dengan mengambil keputusan dengan yang tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta, dan data yang mendukung, ini akan mempengaruhi bagaimana proses berpikir tersebut sehingga ia sampai pada suatu kesimpulan. Yang keenam yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Apa sih itu kreatif? Seseorang dikatakan kreatif kalau mampu menciptakan gagasan, karya, atau tindakan yang orisinal. Artinya, murni dari diri sendiri atau dari yang sudah ada, tapi diubah sehingga sesuatu sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kreasi ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar kita. Nah, itu dia 6 ciri pelajar Pancasila.
Di sini kita perlu tahu kalau mengembangkan keenam sikap tadi adalah tanggung jawab bersama. Memang dengan pelajar Pancasila yang akan membuat rencana kegiatan kebanyakan adalah pihak sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan staf lainnya. Tapi nanti ketika melaksanakan banyak pihak lain yang akan terlibat juga, seperti orang tuamu dan masyarakat lewat komite sekolah misalnya. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada beberapa alur perencanaan proyek profil yang akan dilakukan. Di antaranya yaitu 1. Membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya bisa dilihat di PPT. Nomor 2. Mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu lihat di slide ke-9. Adapun tahap awal, satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Lanjut ke tahap berkembang, satuan pendidikan sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Lanjut ke tahap lanjutan, pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan satuan pendidikan. Nah, itu bisa dilihat di slide 9 untuk lebih lengkapnya. Lanjut ke nomor 3, yaitu menentukan dimensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bisa dilihat contohnya di slide ke-10. Adapun di tahap awal satuan pendidikan menentukan 2 tema yang sama untuk setiap tingkatannya, yaitu ya contoh bisa di PAUD, SD, MI, dan sederajatnya. Kemudian naik lagi ke tahap berkembang dan lanjutannya yaitu ke tahap lanjutan dan seterusnya. Seperti itu, jadi ada tingkatan. Yang keempat yaitu merancang alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada catatan yang menyebutkan yaitu A. Menentukan 1 hari dalam seminggu untuk melaksanakan proyek profil. Misalnya, ya bisa dilihat slide berikut ini. Hari Jumat. Baik. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Mbak Diva Salsabila Zahrani. Untuk waktu dan tempat saya aturkan. Saya Diva Salsabila Zahrani akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Muhammad Firdaus Setiawan, yaitu tentang cara membuat modul P5 serta evaluasi dan tindak lanjut dari P5. Untuk pembahasan yang pertama adalah cara membuat modul P5, yaitu meliputi langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk merencanakan dan mengembangkan kegiatan P5 itu secara sistematis. Nah, adapun caranya itu yang pertama disusun dulu komponen modul dari P5. Jadi komponen modul P5 itu terdiri dari profil modul yang isinya itu mencakup gambaran umum dari isi modul, dan juga ada 3 komponen lain, yaitu ada tujuan, aktivitas, dan juga asesmen. Nah, 3 komponen lain ini itu isinya sama dengan RPP dan juga modul ajar. Yang kedua itu tahapnya adalah membuat identitas atau profil modul. Jadi dalam profil modul itu ada tema atau topik, fase atau jenjang sasaran, dan juga durasi kegiatan. Jadi ada contoh modul yang kita sediakan yaitu dengan topik jejak karbon, jejak kita di bumi. Di situ ada jenjang sasaran, itu ada fase E, serta temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Jadi untuk tema dan juga durasi itu tergantung bagaimana cara pendidik memodifikasi modulnya, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu langkahnya adalah menentukan tujuan modul. Jadi tujuan modul tadi itu adalah agar peserta didik lebih sadar dan dengan penyebab perubahan iklim yang disebabkan oleh karbon dan juga mampu memberikan solusinya. Jadi tujuan modul itu merupakan hasil pencapaian yang nantinya diharapkan akan diperoleh oleh peserta didik, seperti itu. Nah, langkah yang keempat adalah mengaitkan tujuan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya itu dikaitkan dengan dimensi yang ada di P5.
Nah, dimensinya itu ada 6 sebenarnya, tetapi tidak semua dicantumkan dalam modul, itu tidak apa-apa. Misal dari modul tadi itu hanya dicantumkan 3 dimensi saja, seperti gambar itu ada kolom dimensi, kolom elemen, subelemen, target pencapaian, dan juga aktivitas. Jadi itu ada 3 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa, ada bernalar kritis, dan juga kreatif. Nah, untuk kolom dari elemen, subelemen, dan juga target pencapaian itu nanti dapat kita lihat atau kita kutip dari keputusan Kepala BSKP pada tahun 2022. Nah, sedangkan untuk aktivitas itu isinya poin atau langkah yang akan dibahas selanjutnya, seperti itu. Nah, untuk langkah yang kelima adalah penyusunan aktivitas atau tahapan project profile. Jadi ada 4 tahapan ya yang nantinya akan dilalui, yaitu ada tahap pengenalan dan penjelasan atau orientasi, tahap kontekstualisasi, tahap aksi, dan juga tahap refleksi. Nah, tahap orientasi itu adalah tahap pengenalan judul, yang mana peserta didik akan dikenalkan terhadap jejak-jejak karbon terlebih dahulu dengan beberapa sumber yang relevan. Sedangkan di tahap kontekstualisasi ada tahapan pengamatan. Jadi peserta didik itu nanti akan mengamati berbagai jejak karbon secara umum hingga yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, pada tahap aksi itu peserta didik akan mencari solusi dari jejak-jejak karbon tersebut, serta di tahap refleksi peserta didik akan meninjau hal yang baik dan kurang baik terhadap jalannya proyek. Jadi bagaimana respon peserta didik terhadap proyek, seperti itu. Nah, selanjutnya di tahap ke-6 adalah penjabaran dari setiap aktivitas atau project profile. Jadi setiap aktivitas tadi atau tahapan tadi kita jabarkan menjadi beberapa poin. Ya, di sini ada 20 poin yang mana nantinya poin-poin ini kita cantumkan ke dalam kolom aktivitas terkait sebelumnya, seperti itu. Nah, langkah yang ketujuh itu kita jabarkan setiap 20 poin itu menjadi beberapa langkah. Misal di gambar ini ada poin yang pertama adalah pengenalan terhadap perubahan iklim, realitas, dan miskonsepsinya. Nah, di situ itu dijabarkan ke dalam langkah persiapan, pelaksanaan, dan juga ada tugas mandirinya. Kita ada tips dan juga referensi artikelnya, seperti itu. Nah, ini diselesaikan sampai ke dalam tahap aktivitas atau poin ke-20. Lalu yang ke-8 itu ada asesmen, penilaian, atau refleksi. Jadi di tahap asesmen ini untuk mengetahui apakah proyek tersebut itu sudah masuk ke dalam pikiran peserta didik atau belum, seperti itu. Nah, di situ ada rubriknya. Misal pada gambar ini itu ada misal di elemen beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ada subelemen memahami keterhubungan ekosistem bumi dan juga seterusnya. Di situ ada ada kolom belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan juga sudah melebihi harapan. Nanti di situ dijelaskan ya, seperti itu. Lalu selain rubrik itu ada juga rubrik manajemen proyek, seperti itu, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan juga laporan. Nanti dijelaskan di kolom melebihi harapan, berkembang sesuai harapan, mulai berkembang, dan juga belum berkembang, seperti itu. Lalu nanti bisa juga ada lembar refleksi individu dan juga kelompok seperti gambar ini, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada pembahasan tentang evaluasi dan tindak lanjut dari P5. Jadi ada beberapa pembahasan di sini ya, ada 4. Yang pertama itu ada prinsip evaluasi P5. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi. Yang pertama itu bersifat menyeluruh. Artinya itu evaluasi bukan hanya terhadap peserta didik saja, tetapi juga terhadap jalannya proses pembelajaran melalui proyek tersebut, seperti itu. Yang kedua itu tidak ada bentuk evaluasi yang mutlak dan seragam. Jadi setiap satuan pendidikan itu memiliki kesiapan yang berbeda, baik dari pendidik maupun peserta didiknya dalam mengikuti pembelajaran berbasis proyek, seperti itu. Lalu ketiga itu gunakan berbagai jenis bentuk asesmen yang mana digunakan supaya mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap jalannya proyek, seperti itu.
Yang terakhir itu melibatkan peserta didik dalam evaluasi. Supaya apa? Supaya peserta didik itu merasakan akan kepemilikan terhadap proyek tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang pembahasan kedua adalah contoh alat dan metode evaluasi P5. Di sini ada contohnya ya, bisa dilihat ada misal aku terlibat aktif dalam proyek ini, misal sangat setuju atau setuju, tidak setuju, dan juga sangat tidak setuju. Serta yang pembahasan ketiga itu ada peran pengawas satuan pendidikan dalam evaluasi P5. Jadi ada beberapa contoh pertanyaan yang ditujukan oleh pengawas, yaitu misal dalam skala 1-10 seberapa baik Anda menilai pelaksanaan P5 dan mengapa, seperti itu. Lalu ada apa saja hal yang dirasa sudah baik atau perlu dipertahankan, atau apa saja yang perlu diperbaiki, lalu apa saja perbedaan sikap dan perilaku peserta didik sebelum dan setelah pelaksanaan proyek profil, seperti itu. Lalu yang terakhir bagaimana kita bisa membuat proyek profil itu berjalan lebih optimal, baik dari aspek proses pembelajaran, pengelolaan proyek, dampak positif terhadap lingkungan, serta pelibatan berbagai pihak, seperti itu. Lalu yang keempat itu pembahasan mengenai tindak lanjut dan juga keberlanjutan dari P5. Jadi setelah satuan pendidikan dan pendidik merasa nyaman dan siap dengan proyek itu, ada beberapa contoh tindak lanjutnya yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama itu menjalin kerjasama yang baik dengan mitra di luar satuan pendidikan, misalnya dengan satuan pendidikan lain atau orang luar, bisa juga dengan komunitas, organisasi, atau pemerintahan sekitar, seperti itu. Lalu yang kedua ada mengajak lingkungan satuan pendidikan untuk meneruskan aksi dan praktek yang baik yang sudah dijalankan selama proyek profil, seperti itu. Lalu mengintegrasikan berbagai proyek profil yang ada agar saling mendukung dan bukan untuk berkompetisi, seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah mengajak lingkungan satuan pendidikan untuk memikirkan cara mengoptimalkan dampak dan manfaat proyek profil, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak kami sengaja maupun yang kami sengaja, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.